Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam jami' al-anbiya. ثم خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شرعنا العصبين فعلى الله بأسمائه اللهم افتح علينا بفتح العارفين واجعلنا من علماء العاملين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, karena Allah yang menginspirasi. Baik, Gus. Baik, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaidu al-ula fi dzikril ukhuwati tu'at tofun. Benar, Ustaz? Terus. Oke. Taat tufun. Ta'at tufun da'in Mhm. ilal afi wa qad sammallahu al-qatila akhon Mhm. liwaliyil maqtuli. Faedah yang pertama adalah menerangkan ukhuwah atau persaudaraan yang mana menjadi ta'atufun atau rasa simpati Terus. yang mendorong untuk memaafkan, yang mana Allah telah memberi nama kepada orang yang membunuh dengan akhon atau saudara eh, kepada walinya Bagi, si bagi. bagi wali yang dibunuh. Mhm. Faman ufiyalahu min akhi syai'un tadhkiran bil ukhuwati ad-diniyati wal basyariyati hatta yahuzza atfa kulli wahidin minhuma ilal akhari. Uh, Faman ufiyalahu min akhi syai'un, ayat tersebut sebagai pengingat akan persaudaraan seagama dan sekemanusiaan, sehingga hal tersebut uh, mendorong untuk Mhm. bersimpati antara satu dengan yang lain. Maka fayaqa'u bainahumul afu wal itsba'u bil ma'rufi wal ada'u bil ihsan. Maka terjadi di antara mereka uh, saling memaafkan dan mengikuti dengan cara yang baik dan membayar denda dengan cara yang baik pula. Oke. Maksudnya begini, kan di dalam ayat ini kan faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Nah, min akhihi ya. Kita fokusnya di lafaz akhihi sini. Nah, kenapa Allah menyebut ini kan akhihi akhun ini kan kembali kepada pelaku kan, pelaku pembunuhan al-qatil. Nah, kenapa kemudian hikmah di balik Allah menyebutkan pelaku pembunuhan itu dengan akhun? Nah, padahal kan kalau secara naluriah kita manusia itu kan ngapain nganggap nganggap saudara orang yang telah membunuh orang lain begitu kan? Nah, malah Allah menyebutkan di sini menyebut si pelaku itu dengan akhun yang menunjukkan bahwa ia saudara, seakan-akan saudara bagi wali si korban itu. Nah, tujuannya apa? Agar menarik simpati juga mengingat adanya saudara ya baik seagama baik juga sekemanusiaan tadi sehingga kemudian sekalipun eh, semisal tidak jadi kisos artinya si waliul maktul itu meminta ganti dengan fidyah maka si pelaku ini akan menurutinya dengan baik akan membayarnya dengan apa yang diminta itu tujuannya agar menarik simpati. Oke, terus yang kedua. Asaniyatu, faedah yang kedua, karena fi bani Israila al kisosu walam yakun Mhm. fihim ad-diyatu. Wa kana fin nasara ad-diyatu walam yakun fihim al-qisasu. Fa akramallahu hadhil ummati al-muhammadiyati Hmm. wa qad Ulang-ulang. Fa'akramallahu hadhil. fa akramallahu hadhil ummata
al-Muhammadiyata wa khayyaraha bainal qisasi wad diyati wal afwi. Wa hadha min yusri syari'ati al-gharai allati jaa biha sayyidul anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, dulu eh, di kalangan umat Bani Israel itu terdapat kisos, tetapi pada mereka belum ada diyat atau denda. Dan dulu Hmm. di kalangan orang Nasrani itu ada diyat, tetapi belum ada yang namanya kisos. Maka Allah Hmm. memuliakan umat Nabi Muhammad ini dan memberi pilihan antara kisos, denda, atau memberi maaf atau diampuni. Hmm. Dan inilah di antara kemudahan atau keringanan syariat Islam yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad datang dengannya dan Eh, Nabi Muhammad yang, yang membawa. oh ya, Nabi Nah, Muhammad bawa. jadi ini benar kan bahwa syariat Islam itu kan eh, mengcover syariat umat sebelumnya, begitu kan? Ini kan salah satu bukti ya, yang dulunya di Nasrani itu, di Bani Israel, kisos ada, namun tidak ada diat. Sedangkan di Nasrani denda ada, namun nggak ada kisos. Nah, makanya kemudian di umat Nabi Muhammad itu semuanya diadakan. Kisos, diat, dan af. Itu diberi pilihan. Tentunya pilihan ini yang memilih itu si korban ya, bukan si pembunuh yang 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 mengambil pilihan itu. Nah, ini menjadi bukti akan kemudahan syariat Islam gitu. Hmm. Oke, terus memang syariat Islam itu mudah, tapi jangan jangan diremehkan gitu, dienak-enakin gitu. Oke, terus As-salisatu ittafaqa ulama'ul bayani ala anna hadhil ayati walakum fil ulang, ulang, qisasi ulang, ulang, ulang. Nah, ittifaqa ulama'ul bayani ala anna hadhil ayata mm, terus, terus, walakum terus. fil qisasi hayatun balighatu a'la darajatil balaghati. Mm. Faedah yang ketiga, ulama bayan, ya, Sob. Ya, terus. Eh, mereka sepakat bahwa ayat ini, yaitu walakum fil qisasi hayah, adalah eh, balaghah yang sangat tinggi atau sastra yang sangat Ulang. tinggi. Ya, boleh. Ya. Wa nakola, Sob. Wa Wah, nukila. ya, ya menukil aja deh. Wa nukila anil arabi fi hadzal ma'na qauluhum al-qatslu anfalil qatsli. Mm-mm. Eh, Walakin liwurudil hikmati fil Qur'ani fadlun min nahiyati husnil bayani. Dan dinukil dari perkataan orang Arab yang semakna dengan tadi, yaitu ucapan mereka al-qatslu anfalil qatsli. Pembunuhan itu menafikan terhadap pembunuhan yang lain. Ya, maksudnya itu gini, Akan kisos itu, ini kan tentang kisos kan. Jadi kan pembunuhan itu menghilangkan pembunuhan. Jadi kital al-qatluh yang dilakukan oleh si kotil pelaku itu kemudian dibalas dengan al-qatlu juga sama si keluarga korban. Nah, ini yang kemudian mengatakan al-qatlu dibalas dengan al-qatlu gitu, Will. Oke, terus akan tetapi eh, ada hikmah yang ada di dalam Quran. Gimana sih? iya ya, terus, terus, Dok? terus. Iya. Ada keutamaan hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran dari segi baiknya penjelasan atau baiknya bayan. Wa idza syi'ta an tazdada eh, khobratun bi fadli balaghatil Qur'ani wa sumuwi martabatihi ala martabati ma nataqo nataqo bihi
bulaghaul basyari fangdur ilal ibarataini. Eh, apa? Terus. Jika engkau hendak menambah penghayatan eh, dengan keutamaan balaghahnya Al-Qur'an dan tingginya kedudukannya, kedudukan balaghah Al-Qur'an atas kedudukan eh, ucapan yang dikatakan oleh para ahli balaghah atau ahli sastra, Iya. ya. Eh, maka lihatlah dua ibarat tadi antara ayat Al-Qur'an dengan perkataan orang Arab. Fa innaka tajidu min nafahatil ijazi ma yanbahuka li antasyada al-farqu baina kalamil khaliqi wa kalamil makhluki. Maka engkau akan menemukan sebuah kemukjizatan yang akan menarik perhatianmu karena engkau menyaksikan atau melihat perbedaan antara kalamnya pencipta dengan kalamnya ciptaan. Oke. Amal hikmatu al-Qur'aniyatu faqad ja'alat sababal hayati al sababal hayati al-qisoso. Al-Kisah, entar. Amal hikmatu Al-Qur'aniyatu faqad Faqad ja'alat ja'alat sababal hayati. al-qisosu. Iya, ya, entar. Kalau Ya. Al-Kisah jadi apa itu? Tapi di situ ada Am. aneh ya tadi ya. Ya, entar ya. Amal hikmatul Qur'aniyatu faqad ja'alat sababan hayat. Kayaknya Al-Kisah deh jadi khabar kedua dari ja'alah. Ya Oh, enggak? jadi Kalau maf'ul. ya kabarnya hikmatul Qur'ani ya ini ja'alah, fakad ja'alat. Jumlah Faqad dari ini. Fakad ja'alat sababal hayati al-qisasah. bikin sosok ya. Wa huwa Bentar. al-qatslu Oke, ya. terus. Bahwa al-qatslu uqubatan ala wajhi tamatsuli. Adapun hikmah ayat Quran tadi eh, menjadikan sebabnya kehidupan itu adalah kisos, yaitu membunuh sebagai hukuman eh, terhadap orang yang sepadan. Mm-mm, mm. Wal mathalu wal mis- wal Wal mathalu mathalul arabi. wal mathalul arabi wal mathalul arabiyyu ja'ala sababal hayati al qatla, Ya. ya. Dan eh, perkataan atau pepatah orang Arab tadi menjadikan sebabnya kehidupan itu membunuh. Wa minal Mm-mm. qatli mayakunu dulman fayakunu sababan lil fana'i. Padahal eh, sebagian dari pembunuhan itu ada yang bersifat obolim, dan itu malah menjadi sebab kebinasaan. Mm-mm. Oke, terus. Wa tashihul ibarah wa tashihul ibarati ayyuqalu al-qatslu qisasan Ayyuqalah. ayyuqala al-qatslu qisasan anfa lil qatsli dzulman. Dan yang benar, ibarat yang benar itu eh, di, eh, bisa dikatakan dengan al-qatslu qisasan, eh, apa membunuh karena mengkisos itu Mm-mm. menafikan terhadap pembunuhan yang bersifat dolim. Oke. Wal ayatu ja'at khaliyatan minat tikrori al-lafdhiyi wal matalu uh, kuriro Kul di fihi Rafi. kuriro fihi lafdhul qatsli famasahu bihadat tikrori minat tikoli ma salimat minhu al ayatu. Dan adapun ayat Al-Qur'an tadi itu datang tanpa pengulangan lafaz. Sedangkan Oke. sedangkan apa namanya? Pepatah Arab tadi Hmm?
itu ada pengulangan lafadz kotel yang mana Mm-mm. itu eh, membuat yang mana pengulangan itu membuat berat ketika diucapkan daripada jika dibandingkan dengan ayat Al-Qur'an yang tadi. Oke, terus ini emang agak ribet nih, agak ribet ini. Iya. Oke. Hmm. Terus coba lagi. Terus wa minal furuqi ad-daqiqati bainahuma anal ayata ja'alat al-qisoso sababan lil hayati wal matalu ja'ala al-qatsla sababan linafil qatsli wa huwa la yastalzimu al hayatu ila akhirih. Mm-mm. Dan eh, perbedaan yang yang signifikan di antara eh, keduanya bahwa ayat tadi itu menjadikan kisos itu menjadi sebab eh, kehidupan, sedangkan Oke. eh, perumpamaan atau pepatah Arab tadi menjadikan pembunuhan itu menjadi sebab untuk menafikan pembunuhan yang lain. Padahal Mm-mm. eh, tidak tidak selalu begitu atau gimana? Ya, ya. Ila Wahwa akhirnya. la yastalzimul haya. Maksudnya al-qatal yang dijadikan sebab untuk menafikan qatal itu oleh masalul arabi itu eh, tindakan pembunuhan itu tidak melestarikan kehidupan gitu loh. Oh, melestarikan. Oh, Nanti tidak nanti saya coba melestarikan. jelasin selesai ini. Nggih. Waqad ada al ulama'u syarina wajahan mi wujuhi tafriqi bainal ayati al qur'aniyati wal lafdhati al arabiyati. Wa qad dzakaraha Asyuyuti fil Itqani farji ilaihi tajidu fihi syifa al alili. Dan para ulama telah menjelaskan eh, 10 atau 20 tuh. Istrina 20. 20 20 bentuk dari bentuk-bentuk perbedaan antara ayat Al-Qur'an dengan lafaz-lafaz orang Arab tadi yang telah disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Kitab Al-Itqan. Maka kembalilah kepada kitab tersebut, maka engkau akan menemukan penjelasannya. Oke. Ntar ya. Jadi gini, ini saya coba. Nanti kalau ada masukan dari yang lain, monggo ya, kayak Daris atau Fikri, yang lainnya semuanya ya, Kulfa juga mungkin ya. Ini saya jelasin secara global dulu ya. Di ayat itu kan, di ayat ini, walakum fil qisasi hayatun. Nah ini kan dalam kehidupan, dalam kisah itu ada sebuah kehidupan. Ini kalau ditinjau dari ulumul Quran, ini ada unsur ijaz dalamnya. Ijaz itu eh masih ingat kan ijaz? Masih ingat nggak Eh, ijaz? Ijaz itu teksnya sedikit Simple. tapi konteksnya banyak, apa Oke. mananya banyak gitu. Ya, ya bisa gitu. Nah, dalam ayat ini ada ijaz. Maksudnya begini, tujuannya disebutkan walakum fil qisasi hayatun itu dengan adanya ancaman kisos bagi seorang pembunuh itu sebenarnya menyelamatkan dua kehidupan.
Contohnya begini, ketika A membunuh B, maka si A akan dijatuhi hukum kisos, gitu kan? Oke ya. Nah, jadi dengan itu ada dua nyawa hilang kan? Nyawa korban ya dengan nyawa si pembunuh itu. Nah, seandainya ini sebenarnya untuk memberikan peringatan, tanbih, warning agar orang itu tidak jatuh dalam dosa pembunuhan. Dengan adanya lafadz walakum fil qisasi hayatun diharapkan seseorang itu tidak jatuh pada hukum pembunuhan, sehingga dengan menghindar dari kriminal pembunuhan itu ada dua nyawa terselamatkan, ada nyawa si korban al-maktul dengan nyawa al-qatil. Gitu. Makanya dikatakan walakum fil qisasi hayatun. Maka adanya term kisos di situ menjadi warning agar ada kehidupan di situ. Itu simpelnya. Mungkin ada masukan, ada pemahaman lain mungkin dari Daris atau Nabil. Sudah jelas. Nah, Daris. Jadi Inggih makanya ini sampun Ustaz. udah Inggih gitu sa ya. Setuju inggih berarti sa. ya. Inggih. Nah, makanya di sini kan ja'alat ja'alat sababal hayati al-kisos kan. Mengatakan sebabnya kehidupan itu adalah kisos. Jadi berarti kan yang bisa kita tarik hikmahnya adalah kisos itu menjadi warning agar seseorang itu tidak sampai melakukan dosa pembunuhan. Dan juga katanya kan ini al qatlu kisoson anfa lil qatli zulma. Kok membunuh dengan alasan kisos itu bisa meniadakan pembunuhan yang didasari oleh kezaliman, nah gitu. Nah, ini lafadznya ijaz, lafadznya simpel, namun makna yang dikandung itu lebar, makna yang dikandung itu banyak gitu loh Bil. Ijazah. Kayaknya pernah dibahas dulu waktu di back itu. Ya pernah, kalau nggak pernah ya tidur. Ini kalau angkatan kemarin, angkatan 30 biasanya ini Pak Arifin yang bahas Wah. di Jogja. Biasanya gitu. Karena ini masuk masuk linguistik. Nggak tahu kalau tidur ya, kayaknya tidur deh. Malu tidur Nah, di depan Dat. nggak apa-apa, Bil, aku tidur di depan, Bil. Dan kan sudah pro. Beda Ah, saya. pro tidur ya, makanya berani tidur di depan. Oke, terus. Ya, udah clear ya yang ketiganya ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau udah selesai yang ketiga ini. Al-munasabah. Ya, lanjut. Al-munasabah. Al-munasabatu. Hubungan. Zakara ta'ala fil ayati asabiqati hukmal kisosi thumma akibahu bi hukmil wasiyati lil walidaini Cuma, wal aqrabina. bentar, akibahu apa akobahu? Oh, Mengikuti kan? akobahu. Akobahu. Oh. Thumma aqabahu bi hukmil wasiyati lil walidaini wal aqrabina. Thumma bi ahkamis siyami ala wajhi tafsili li anna hadzal juz'a minas surati al karimati yatanawalu uh, janibal kami atas syariati walima Atas kana ya, atas atas syariah. syariah atas syariati walima kana as-saumu min ahammil arkani dzakarahu Allah taala huna li yuhayyi'a ibadahu ila manaziril kudusi wa ma'arijil muttaqinal abrari. Oke. Uh, Allah uh, menuturkan di dalam ayat yang sebelumnya itu hukum kisos. Kemudian Allah mengiringi setelahnya dengan hukum wasiat kepada kedua orang tua dan kepada para kerabat. Kemudian disusulkan dengan hukum puasa
dengan diperinci. Karena di dalam juz ini eh, dari surat yang mulia itu mencakup sisi-sisi hukum syariat, dan juga karena puasa adalah salah satu rukun yang paling penting yang Allah jelaskan di sini untuk apa namanya, mempersiapkan para hambanya, mempersiapkan kepada kedudukan atau derajat yang suci, dan juga eh, tangga tangga-tangga para orang yang bertakwa yang soleh. Oke. Lanjut, Ya Mas. terus. Ya, paham itu sudah munasabahnya kan. Nggih. Terus, Al-lughatu, halo. di di segi lughah atau bahasa, asyamu fil lughati al imsaku anisyai'i. Siyam atau berpuasa secara bahasa adalah menahan dari sesuatu. Qala Abu Ubaidah, qala Abu Ubaidata, kullu Hmm? mumsikin anto amin au kalamin au sairin bahwa shaimun. Abu Ubaidah beliau berkata, setiap orang yang menahan dari makanan atau berbicara atau perjalanan, sairin Ya. ya, Hmm. perjalanan, maka dialah orang yang berpuasa. Qala syair, khailun siyamun wa khailun wairu soimatin tahtal ajaji wa ukhra ta'aluku al lujma. Seorang syair berkata, eh, apa nih? Ada kuda yang berpuasa dan juga ada kuda yang tidak berpuasa. Maksudnya kuda yang berpuasa itu tertahan dari tidak bekerja. Itu di bawah debu, eh, meringkik, dan kuda yang lain itu memakan tali kekangnya. Wa fi Paham syar'i, saya. nggak tahu Ustaz. Saya terjemah aja. Itu ya, khailun siyamun itu maksudnya kuda yang ditahan. Jadi kan tadi kan kata Abu Ubaidah itu kan kullu mumsikin anto amin au kalamin au sairin bahwa soim. Jadi ini general ya, umum gitu. Jadi segala sesuatu yang menahan atau yang menahan dari makan, berbicara, jalan-jalan juga itu dikatakan soim. Nah, syahidnya apa? Abu Ubaidah itu mengatakan seperti itu. Ada syair. Hmm. Khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin. Tahtal ajaji wa ukhra ta'luqu lujuma. Nah, kuda siam ini maksudnya siam di sini. Khailun siyamun, siam ini maksudnya adalah kuda itu ditahan. Ditahan tidak berjalan, tidak kemana-mana lah. Dan memang dipersiapkan untuk peperangan. Seperti itu. Ada juga wa khailun ghairu sha'imah ya. Ini kebalikannya. Tahtal ajaji itu bergerak di, berarti kan kalau ghairu sha'im berarti kan bergerak kan. Hmm. Tahtal ajaji di bawah debu ini ya. Gubarul Ma'rokah itu debu pertempuran. Nah, wa ukhra ta'luqul lujuma dan yang lain itu diikat. Ta'luqul lujuma itu adalah usrijat wa uljimat kuyiat Hmm. kital yang memang dipersiapkan ya kayak dikandangi lah, tapi dikandangi itu untuk dipersiapkan pertempuran nanti gitu. Soalnya ini ya titik tekannya di sini nih, di di ini ya di khailun siamun untuk menu ini khailun siamun. Nah di sini nih untuk menunjukkan bahwa ada lafaz yang digunakan sesuai dengan definisi dari Abu Ubaidah bahwa siam itu tidak hanya menahan diri dari makan, namun juga dari bicara, dari berjalan juga itu. Oke, yuk lanjut. Wa fi syar'i al imsaku an ta'ami wasyarabi wal jima'i fin nahari ma'niyati. Dan
secara syara adalah menahan dari makan, minum, jima di siang hari disertai dengan berniat. Oke. Yutikunahu Terus, terus, ay terus. yasumunahu bi usrin wa masyaqqatin. Eh, dan lafat yutikunahu adalah yakni mereka berpuasa dengan susah dan berat. Hmm, Oke. Qala ar-Raghib at-taqatu ismun lima qudari ma yumkinu lil insani Limi kok ayat dari, limi kok limi dari ya. limi qudari ma yumkinu lil insani ayyaf'alahu ma'al masyaqqati wa syubbiha bituki al-muhiti bi syai'i. Raghib beliau berkata at-taqah adalah isim untuk batas yang yang batas manusia yang ketika manusia tersebut melakukan sesuatu itu disertai dengan rasa berat gitu. Hmm. Iya, ya katakanlah gampangnya batas kemampuan Oh, manusia batas gitu. kemampuan manusia dan diserupakan dengan atuk. Itu artinya kalung leher yang Ya, ini tuh, meliputi dengan ini, suatu. tuk Oh, ini kerah, tuh, kerah tuh. kerah. Oh, kerah. Ini kan kerah meliputi kan, Iya, meliputi leher kan. Oh, iya. oke. Terus, Oke. nah itu kerah kayak kerah sampean itu loh. Oh iya tuh. Ini seragam PPH gitu. Asik. Fidyatun ma yafdi bihil insanu nafsahu min malin wa ghairihi. Lafat fidyatun adalah suatu tebusan yang harus dibayarkan seseorang untuk dirinya sendiri, yaitu berupa harta benda atau selainnya. Terus, Eh, syahru minal ishtihari wa huwa adzuhuru. Lafat syahru itu dari kata al-ishtihar, yaitu terlihat. Ramadhana minar romdi wa huwa syiddatul hurri. Syiddatul harri atau hurri, Ustaz? hari. Harri. Halku nanti merdeka, Bil. Oh iya, iya. Wa ramdha'u syiddatu harri syamsi. Wa sumiya Ramadhana li'annahu yarmadu adzunuba ay yuharrikuha. Lafat Yufrikuha. oh yuharrikuha. Lafat Ramadhana itu berasal dari lafat ar-ramdu, yaitu syiddatul hurri, eh, sangat panas. Terus waramdha'u dan lafat ramdha itu adalah syiddatu harri syamsi, terik panas Hmm. matahari. Dan Ya, dinamakan Ramadan karena eh, yarmabdu dunub, memanaskan apa dosa, yakni ya membakar, hapus lah, Bil. menghanguskan. Ya, menghanguskan. Kalau bakar kan hilang kan? Eh, Menghanguskan. Arrafatu al jima'u wa dawa'ihi wa asluhu qaulul fahsyi cuma kunia bihi anil jima'i. Dan lafat arrafatu adalah jima dan faktor-faktor pendorong kepadanya. Prajima. Oh, Dia iya. prajima ada. Ya kayak bercumbu dan segala macamnya. Intinya Oh, segala sesuatu yang yang mengantarkan meng- yang mengarah yang mengarahkan. Oke, terus. dan aslinya adalah ucapan kotor yang kemudian dikinayahkan dengan lafat jima. Qala syair wa yuraina min unsil hadithi zawanian wa bihinna arrafati rijali nifar. Enggak tahu saya. Ini saya separuhnya belum paham ini. Tapi kalau separuh separuh yang awal itu wa yurayna min unsil hadis fi zawania. Jadi ada dua atau lebih yang itu kelihatannya mereka itu pelaku zina. Karena apa? Karena apa ya istilahnya? Tahu tahu ini nggak? Tahu orang supel, humble, orang yang apa ya? eh Ngobrolnya enak gitu loh, Wil.
Oh, enggak. Ininya orang yang punya kelebihan vokal lah. Karena bukan di nyanyi ya, tapi dia punya kelebihan untuk ngomong dengan enak. Komunikasi. Nah, komunikasi yang baik gitu. Nah, sehingga kemudian ia dikiranya adalah pelaku zina, Zawania itu. Tapi saya nggak tahu ini, wabihina an lafazil rijal ini farun. Belum paham ini. Nggak dapat ini. Iya. Mungkin di skill lah nanti saya cari lagi. Harusnya Nabil yang paham ini. Iya. Aduh, jaringan lebih paham. Orang asal harusnya paham ini. Ah, aduh, ini skripsi nggak selesai-selesai, Ustaz. Belum mulai. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tahtanuna qala fil lisani khonahu waqtanahu wal mukhonatu masdarun minal khiyanati wahya biddul amanati. Wasu'ila ba'duhum anis saifi faqala akhuka wa in khonaka. Lafat tahtanuna qala fil lisan di apa dijelaskan di kitab lisan khonahu wa tanahu wal makhonatu itu adalah masdar dari lafat al khianah, yaitu lawan dari kata amanah atau dapat dipercaya. Kemudian Oke. eh, sebagian ulama ditanya tentang apa namanya tentang pedang saif. Kemudian mereka berkata akhuka wa in khonaka, pedang itu adalah saudaramu walaupun kadang mengkhianatimu. Saudaramu jika itu. Ah, wa in khonaka gimana? Iya. Iya kan? Jadi pedang itu nggak harus selalu berupa benda tajam. Intinya sesuatu yang bisa membunuh kita, baik membunuh karakter, membunuh ya segalanya. Bisa jadi itu bukan orang jauh, bisa jadi saudara, bisa Hmm. jadi teman akrab. Itu juga jadi pedang kalau beliau ini. Jadi kalau tiba-tiba ada teman yang masuk dari belakang itu pedang. Nah, iya. Orang ketiga biasa. Ustaz. Bisa jadi. Oke, terus. Oke, hampir selesai Ustaz ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. sampai tafsir kan? Iya Ustaz. Tafsir dibaca. Akifuna, gimana Ustaz? Tafsir dibaca kan? Enggak Ustaz. Banyak Ustaz, saya belum belum baca Ustaz. Masih jam 5. Ini mau mandi dulu Ustaz. Udah ganteng Gus, masih kawan di Gus. Oke, lanjut, 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 lanjut. Akifuna al-i'tikafu fil lughah al-labathu wal luzumu. Al-lubs, Al-lubathu al-lubs. wal luzumu. Lafat akifuna yaitu al-i'tikaf secara bahasa itu tinggal atau diam. Hmm. Ya. Wa fi syar'i al-mukthu fil masjidi lil ibadati. Dan secara syara itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah. Oke. Eh, Ya, sebenarnya itu kan ibadah, ibadah yang kelihatannya simpel kan ya. Kita masuk masjid, tinggal niat, itikaf, niat udah berpahala kan, sambil nunggu jamaah, gitu kan. sambil Apalagi tidur. karena nggak tahu kalau tidur ya. Tapi kalau tidurnya Nabil mungkin iya, kan orang berilmu kan. Namun Astagfirullah, alim enggak kan. Ustaz. Enggak jadi. Namun namun alim khairun min ibadatil apa Masya jahil Allah. kan. Saya belum Iya kan. alim Ustaz. Jenengan. Emang apa sih? Emang kalau alim itu nggak akan ngaku alim, karena orang alim itu ketika ya selalu belajar. Oh, saya alim Ustaz, saya alim. Jadi saya bodoh. Tapi dulu barak kan begitu. Ya Allah.
Oke, oke. Ya, ya kayak gitu lah. Kita sambil nunggu jamaah, ya udah niati Niat. itikaf aja kan. Emang kan waktu lowong duduk di masjid itikaf ya ngaji ya apa wiridan gitu kan. Lagi yang tinggal di pesantren atau yang rumahnya dekat masjid atau yang memang punya pesantren nah, itu kan enak kan ya. Insya Allah. Ya Dengan Nabil itu kan. Ya. amin. Amin ya. Dipek mantu sama orang jadi parang. Ah, nggak tahu. Ustaz. Terus ya lanjut. Hududullahi al-haddu fil lughah al-man'u wa asluhu al-hajizu baina syai'aini al-mutaqabilaini wa sumiyat al-ahkamu hududan li'annaha tahjuzu bainal haqqi wal batili. Oke. Al-had atau ya al-had secara bahasa adalah al-man'u atau apa namanya? Larangan. Pencegahan, Ustaz. Jangan bisa. Ya. Wa asluhu al-hajiz dan asalnya adalah pemisah atau batas antara dua hal yang berhadapan atau berseberangan. Dan Mm-mm. dinamakan al-ahkam atau hukum, hukum itu dinamakan hudud atau had karena ahkam itu atau hukum itu memisah antara atau membedakan antara yang hak dengan yang batil. Oke. Oke. Paham ini ya? Ya. Fik ya? Ya, dikit lagi sabun nuzul. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat, ruya anna jama'atan minal a'rabi sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammadu aqaribu aqaribu rabbina Aqribun. aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fa anzalallahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib al-ayat. Diriwayatkan bahwa ada sekelompok orang Arab Badui, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu, wahai Muhammad, apakah Tuhan kami, Tuhan kita, itu dekat sehingga kita ketika berdoa itu dengan lirih, atau Tuhan kita itu jauh sehingga ketika kita berdoa itu kita harus berdoa dengan suara yang lantang. Kemudian Oke. Allah menurunkan ayat tersebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ini juga bisa dimaknai gini ya. Ya Muhammad, apakah Tuhan kami itu dekat? Kalau dekat, kami akan mengajaknya ngobrol, konunaji gitu kan. Jika jauh, kami akan memanggilnya gitu. Oke, gitu. Ada yang mau didiskusikan? Cukup, Ustaz. Oh, lanjut. Cukup, Ustaz. Cukup. Lanjut ya. Ini belum ada coretannya, Ustaz. Kosong. Nah, kan kalau sudah pro kan kadang kadang suka Aduh, coretan kan. pro tuh bukan profesional, tapi provokator. Malah tambah bagus apa kata Pin? Provokator. Oke, Ya. oke bentar ya. Eh,